Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah, masih diberi ketabahan sama Allah dan keistiqomahan untuk bisa terus mengkaji Al-Qur'an dan bisa untuk mengkajikan di sebuah forum guna membagikan anugerah dari Allah sehingga kita bisa ambil hikmahnya. Alhamdulillah, semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW, dan semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dan kita dapat berakhir hidup husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini, pertemuan hari ini, temanya yaitu pernikahan. Bangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Pematerinya yaitu Pak Sukri. Seperti biasa nanti urutan kajian ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sukri untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Monggo Pak Sukri, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kita bisa istiqomah ngaji terus. Semoga kita terus istiqomah hingga akhir hidup kita ya, dalam rangka mengkaji Quran. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara saya jelas ya? Iya Pak, jelas. Ya, jelas. Soalnya pakai HP. Kita bahas untuk materi ini pernikahan, tapi saya tinjau dari beberapa dari neuroscience ya, dari ilmu otak yang akan saya bahas dari ilmu otak nanti. Jadi agak berbeda dengan pembahasan yang lain mungkin. Pernikahan itu berasal dari kata nikah atau nakaha. Nakaha itu berarti menyatukan, mempersatukan, itu dari nakah. Persatukan. Biasanya kalau ada pernikahan itu ada doa itu, Allahumma alif bainakum kama alafta baina Muhammad wa Siti Khadijah, Sayyidati Khadijah, kan gitu. Ya Allah, satukan mereka berdua seperti menyatunya pasangan Nabi Muhammad dan ibunda Sayyidati Khadijah. Nah itu ada kata-kata alaf ya, alif, satukan, itu sama dengan nakah, menyatukan. Biasanya doanya seperti itu kalau ada pernikahan. Kalau doa yang lain biasanya barokallahu laka itu ya. Kemudian ada kata yang kedua yaitu jauzun atau azwaj, pasangan atau dipasangkan. Kalau tadi nakah itu dipersatukan antara pria dan wanita untuk bersatu dalam membangun rumah tangga. Kalau ini
Zausun artinya pasangan. Jadi dipasangkan antara pria dan wanita untuk membangun sebuah keluarga. Makanya kalau ada pernikahan mesti pakai bahasa gaul yang nganggo bahasa, mesti pakai bahasa nakah, angkah tukah, mesti gitu. Atau azwaj tukah. Nggak boleh pakai kata yang lain. Umpamanya pakai aku kawinkan, nggak boleh, Mas. Dalam pernikahan harus pakai itu. Itu dari segi kata ya, dari nakahah dan zauzun, dipasangkan atau disatukan untuk nikah. Mengapa menikah? Satu, nikah itu adalah fitrah ya. Bahwa Allah, manusia itu makhluk Allah yang diciptakan berpasangan. Jadi kalau dia sendiri pasti tidak enak hidupnya, mesti merindukan pasangannya. Kemudian manusia itu makhluk sosial, jadi nggak bisa hidup sendiri, mesti butuh pasangannya, mesti butuh dukungan keluarga dan masyarakat. Tidak bisa kita hidup sendiri. Mungkin kalau hidup sendiri seperti Tarsan gitu. Yang ketiga butuh tempat menyalurkan naluri biologisnya secara aman, sehat, nyaman, dan bahagia. Kalau hanya menyalurkan butuh biologis saja, tidak aman banyak, tidak nyaman juga banyak, ya, tidak bahagia juga banyak. Tapi ini butuh yang aman, sehat, nyaman, dan bahagia. Jadi menyalurkan naluri biologisnya itu. Yang keempat, manusia butuh makanan jasmani dan rohani. Ya, manusia itu butuh bermain, butuh bersenang-senang, istirahat, bercengkrama, dan sebagainya. Itu kebutuhan manusia. Yang kelima, seterusnya, setiap manusia butuh mencintai dan dicintai. Itu kebutuhannya, kebutuhan yang agak tinggi. Kebutuhan dasarnya kan butuh makan, minum, papan, sandang, pangan itu. Tapi kebutuhan yang agak tinggi sudah nanti butuh dicintai dan mencintai. Yang paling tinggi nanti butuh kehadiran Allah ya. Terusnya ada lagi, setiap manusia memerlukan perlindungan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan sebagainya, kehormatan dan sebagainya, itu butuh keluarga. Jadi itu manusia sebagai pernikahan sebagai fitrah. Kemudian ada lagi dasar pernikahan. Satu, memenuhi perintah Allah. Dua, memenuhi perintah Rasulullah. Pada surat Nisa ayat 3, Fang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fangkihu ma tobalakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, kata Allah. Kemudian pada surat Rum 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara pembuktian ayat-ayat Allah, Dia telah menciptakan kamu berpasangan. Jadi kita diciptakan berpasangan ya. Kemudian pada Nur 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihu ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang bujang di antara kamu dan orang-orang hamba. Hamba sahaya
menikah di antara hamba-hamba sahaya kalian. Jadi perintah menikah itu. Kemudian pada Nisa ayat 1, Nisa ayat 4, kemudian pada Duriyah 49, kemudian pada surat Al-Baqarah 221. Saya kira tidak saya sebutkan yang lain. Kemudian perintah Rasulullah. Ya. An-nikah sunnati mal rogiba an sunnati laisa minni, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka akan sunnahku bukan golonganku. Ada lagi hadis, barang siapa di antara kalian pemuda yang telah mampu berjima, hendaklah ia menikah. Barang siapa yang belum mampu berjima, hendaklah berpuasa untuk menahan syahwat air maninya, sebagaimana tameng menahan serangan. Itu hadis Nabi. Hadis Nabi yang lain, siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengah ibadah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Di sini ada sekitar 13 hadis yang perintah menikah, ya, anjuran itu. Saya tulis semuanya, tapi tidak saya sebutkan. Ada lagi 3, tadi 1 memenuhi perintah Allah, 2 memenuhi sunnah Rasulullah, yang ketiga itu untuk menyempurnakan setengah dari ajaran dinul Islam. Nabi bersabda, ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Ada lagi hadis Nabi, barang siapa yang telah menikah, maka sungguh telah sempurna separuh dari agamanya. Maksud dari ayat ini begini, hadis ini ya, ada perintah dan larangan Allah bisa dilaksanakan sebagai individu. Sholat dan sebagainya sebagai individu, tidak ada masalah. Itu berjumlah dari 50% perintah dan larangan agama sebagai individu. Tapi setengahnya berhubungan dengan kekeluargaan. Ya, terdapat perintah dan larangan Allah yang bisa dilaksanakan setelah menikah. Umpamanya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah dan sebagainya, itu menafkahi keluarga dan sebagainya, itu perintah dan larangan agama, itu hanya bisa dilaksanakan kalau setelah menikah. Jadi setengah bisa dilaksanakan sebelum menikah, setengahnya lagi itu hanya bisa dilaksanakan setelah menikah. Ya, kalau belum punya istri, ya nggak mungkin melaksanakan kewajiban suami, kan nggak mungkin. Ya. Kemudian ada hikmahnya. Kata Nabi, 2 rakaat salat bagi orang yang berkeluarga lebih baik dari 70 rakaat orang yang belum berkeluarga. Tadi sholatku iku derli apian 70 kali daripada sholatmu. Karena abang belum nikah, nanti kalau nikah nyusul. Ada lagi, menikahlah niscaya kalian akan ditadangi banyak harta. Jadi nikah itu mendatangkan rezeki, ya. Rezeki bertambah karena menikah, kata Nabi nih. Carilah rezeki itu dengan menikah. Nah, ini tulisan saya sudah baru yang baru tulis sih sampai di sini. Saya akan bahas nanti ini masalah
dari neuroscience ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa itu? Wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Dan sebagai pembuktian ayat-ayat Allah atau kebenaran ajaran Allah, Dia telah menciptakan kalian pasangan-pasangan sejenis kalian. Yang namanya pasangan itu mesti beda. Kalau pasangan itu sama, itu duduk pasangan. Ya. Makanya laki-laki perempuan beda. Kalau sama itu namanya bukan pasangan. Makanya kalau orang-orang Barat itu menentang melaksanakan homo atau lesbian, itu namanya melawan fitrah. Mari kita lihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau kata Quran, laisad dzakaru kal unsa. Laisad dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kata laki-laki, dakar kan ini pakai kata dakaru ya, dan pakai kata unsa. Ini yang menunjukkan jenis kelamin. Kalau rijal itu tidak menunjukkan jenis kelamin. Istilahnya kelaki-lakian itu kalau rijal. Tapi kalau nanti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu nanti rijal itu bukan menunjukkan jenis kelamin itu. Lebih menunjukkan kepada kelaki-lakian, ketugas kelaki-lakian. Tapi kalau dakar itu dalam bahasa Arab itu kan kemaluan laki-laki, itu namanya dakar, unsa. Jadi laisad dzakaru kal unsa. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Satu yang jelas tidak sama, apanya? Bentuknya jelas tidak sama. Kalau laki-laki itu kasar, kalau perempuan itu halus. Tenaganya juga kalau pria itu kuat, kalau perempuan itu agak lembut, walaupun tidak mesti begitu ya perbandingannya. Ya, tidak mesti begitu. Jelas itu beda. Kita lihat dari segi ininya saja, kemampuan melihat pada wanita. Kalau wanita itu matanya itu kalau melihat sesuatu itu menyebar. Kalau laki-laki itu fokus ke depan seperti pemburu, itu laki-laki. Itu bedanya. Jadi kalau wanita itu menyebar, kalau laki-laki itu fokus ke depan. Makanya kadang-kadang jangan heran kalau ibu-ibu itu kalau naik sepeda motor, itu ibu-ibu kalau naik sepeda motor itu kadang-kadang ritingnya nang kanan tapi belok nih nang kiri ya. Itu ibu-ibu itu karena memang menyebar ya. Terus apa itu? Biasanya juga kalau wanita itu ngelirik laki-laki itu bisa gitu ya. Mukanya ke depan tapi matanya ngelirik jauh gitu, melebar soalnya. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki tidak bisa, mesti belok, mesti belok. Itu contohnya. Makanya kadang-kadang laki-laki itu kalau mencari apa-apa itu sulit ketemu. Karena yang bisa terlihat itu hanya di depannya saja.
yang di samping-samping nggak kelihatan itu mata. Itu satu ya. Nanti masalah ini biasa laki-laki dan perempuan ini kadang-kadang bisa bertengkar masalah ini. Biasanya iku lho goleki kunci Mbak Mani padahal wis di sampingnya. Jarine sing wedok iku lho kuncine lho nang pinggir lho. Kuncine gak ketok ya. Soalnya nang ngarep. Ngono ae gak ketok. Itu karena aku. Apalagi kalau nanti itu apa itu laki-laki dan perempuan, sing laki-laki nyetir mobil, sing perempuan duduk di sampingnya, mesti sing perempuan mesti awas, 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 hati-hati, awas gitu ya. Karena perempuan melihat menyebar, sedangkan laki-laki ke depan, sehingga kalau nyetir mobil sudah di depan tidak ada, dia bisa nyalip itu tidak masalah. Tapi perempuan cek khawatir aja soalnya penglihatannya menyebar. Itu satu. Dari segi matanya. Dari segi bahasanya, perempuan itu sehari itu bisa kemampuan berkata-kata dan bertindak itu 20.000 kata. Bahkan sampai 26.000 kata. Sedangkan pria itu hanya 7.000 kata. Jadi kalau wanita itu cerewet, itu ya wajar, Mas. Wajar. Karena memang 26.000 kata per hari. Ya. Kemudian di wanita juga kemampuan berbahasanya ada di belakang ini, otak kiri dan otak kanan ada dua. Ya, ada dua di belakang itu otak kiri dan otak kanan itu. Sedangkan pria itu hanya ada di otak kiri. Malah karena itu kemampuan berkata-kata itu hanya 8.000. Jadi 1:3. Nah ini. Sehingga ini jadi masalah. Kalau suaminya nggak ngerti ini. Wanita kalau belum menghabiskan kata-katanya 20.000 kata sehari, kayak seturu, Mas. Pilih tidur nanti. Jadi wanita itu perlu didengarkan, nek ngomel barang itu perlu didengarkan. Namun wanita tidak perlu diberi solusi karena memang hanya perlu didengarkan. Gitu ya. Ojo terus istri kita ngomel, jangan diberi solusi, tambah marah itu. Dengarkan aja itu. Nah, masalahnya kalau suaminya tidak mau mendengarkan, kemudian dia berkali-kali tidak didengarkan, kemudian di kantornya ada temannya yang mau mendengarkan, nah itu Mas, hinggarai terjadi perselingkuhan dan sebagainya ya karena itu, kecuali yang imannya kuat. Jadi begitu curhat, ya suami harus mendengarkan. Nek gak dirungokno kok dirungokno, ya nek dirungokno padha wedoke gak sepiro apa-apa, nek dirungokno wong lanang ku sih masalah. Gitu. Tuh. Ya. Karena kemampuan berkata-katanya itu. Ya itu yang jadi masalah. Oleh karena itu bedanya gitu. Beda perempuan dan makanya itu berpasangan. Sing siji cerewet, sing siji gerak. Makanya biasa nih wong lanangku kalau sudah dari kantor, dari kepekerjaan sudah capek, di rumah wis males ngomong. Sedangkan istri kepingin itu akhirnya sing lanang males ngomong, begitu istrinya ngomong, sing lanang turu, ditinggal turu. Anak itu bisa istrinya bisa marah-marah. Dirungokno kok dadakno turu. Nah, itu karena sudah ngantuk itu. Nah, ya. Itu dari segi kata-kata begitu. Dari neuroscience ya. Ya. Tuh. Juga dari
kelenjar ya, kelenjar amigdalanya itu ya, kelenjar yang di tengah itu, kelenjar untuk perlindungan, kelenjar lapar, kelenjar pertahanan, kelenjar untuk perlindungan, terus kelenjar lapar, terus kelenjar apa fungsinya itu, kalau nggak salah amigdala ada 4 ya itu, kelenjar itu pria itu lebih besar gitu daripada wanita. Dua setengah kali gitu dari wanita, sehingga pria itu cepat lapar memang daripada wanita. Jadi wanita itu tahan kalau puasa melapar, tapi kalau pria sulit karena butuh makan yang agak banyak pria, karena memang kelenjar amigdalanya besar. Tetapi pria itu menjadi pelindung karena memang amigdalanya itu besar gitu Mas. Jadi dia ingin berlindung. Jadi kalau seorang pria kemudian tidak dianggap suami oleh istrinya, masalah itu. Kepriaannya bisa hilang itu. Kemudian sebagai suami nggak berfungsi, itu makin lama makin amigdalanya kurang berfungsi. Makanya seorang wanita meskipun sehebat penghasilan ekonominya sebesar apapun, jadikan suaminya tetap sebagai pelindung. Terus harus paham itu. Kalau enggak, karena mungkin istrinya seorang dokter, penghasilannya banyak, kemudian suaminya penghasilannya sedikit, kemudian nggak direken, ya hilang Mas. Tambah suwe, tambah. Kalau itu enggak paham, ya bisa tukaran terus. Gitu. Nah, terus biasanya wanita itu kalau tidur itu listriknya 70% masih hidup, 30% aja yang nyala. Makanya kalau wanita tidur itu apapun di rumah terjadi itu tahu. Ya, tahu, sadar. Tetapi laki-laki sebaliknya, kalau sudah tidur laki-laki 70% itu mati. Hanya 30% nyala. Makanya angel ditangeni nih. Anake nangis kadang-kadang sing lanang nggak tangi. Sing wedok begitu anaknya nangis kedengaran meskipun agak jauh kedengaran. Akan tetapi ada juga keistimewaan laki-laki. Kalau ada kejadian di luar rumah, laki-laki itu mesti bangun. Ono maling, ono jobong. Wong lanangku ngerti. Itu memang meskipun 30%, tapi kalau ada kejadian di luar rumah, itu laki-laki tahu. Itu dari amigdalanya itu ya. Amigdalanya. Jadi beda. Memang. Jadi segi itunya beda gitu. Kemudian otak laki-laki kanan kiri itu pisah. Sedangkan wanita itu ada sambungannya. Kanan dan kiri. Makanya kalau laki-laki itu bisa fokus gitu kalau mikir apa-apa itu. Tapi kalau perempuan itu fokusnya kurang kuat fokusnya. Karena di antara ada itunya, ada sambungan. Makanya ya iku nek numpak sepeda motor kemudian ratingnya ke kiri beloknya ke kanan karena itu ibu-ibu emak-emak ini kadang-kadang begitu. Itu yang garai. Begitu juga kalau wis cerewet hanya perlu didengarkan karena memang antara otak kiri dan otak kanan itu hanya perlu didengarkan. Tapi tidak perlu diberi solusi. Jadi semua masalah tidak harus ada solusinya dan kadang-kadang tidak butuh solusi. Dibiarkan aja biar waktu yang solusinya. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya itu pasangan gitu. Jadi saling melengkapi. Begitu juga kalau apa sih bedanya anak laki-laki dan anak perempuan?
Kalau anak perempuan itu otak kiri, otak kanannya itu berkembang bersamaan. Jadi nek arek wedok itu relatif bareng, otak kiri, otak kanannya berkembang sama. Sehingga pendidikannya mungkin diajak bicara gitu anak perempuan lebih mudah. Tapi kalau anak laki-laki itu otak kanannya yang berkembang dulu. Nanti baru otak kirinya itu berkembang setelah umur 18 tahun. Makanya kalau laki-laki, itu anak laki-laki biasanya lebih fokus kepada mainannya. Dijak omong wis gak seneng anak laki-laki. Fokus nang dolanane, nang mainane, nang dia. Karena memang fungsinya otak kanan itu berhayal, menggambar dan sebagainya. Itu nanti otak logikanya itu baru berjalan setelah anak itu umur 18 tahun. Makanya biasanya anak perempuan pada waktu SD, SMP dan bisa jadi pemimpin memang, tetapi setelah mahasiswa kalah dengan laki-laki jadi pemimpin. Karena begitu berkembang otak kirinya, didukung otak kanan yang sudah berkembang, dia bisa jadi pemimpin. Itu makanya pendidikan anak itu harus hati-hati. Arek se umur nek wong arek wedok gampang dinasehati. Nek arek lanang angel soalnya fokusnya di otak kanan terus. Masih ya. Tuh. Nah, inilah an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jadi sebagai apa itu? Pasangan hidup. Litas kunu ilaikum. Litas kunu ilaiha. Untuk menenteramkan, menenangkan bersamanya. Jadi laki-laki dan perempuan itu nikah itu supaya kehidupannya menjadi tentram. Ya. Ada beberapa pengetahuan nanti saya anukan ya. Ada tubuh fisik, ada tubuh energi, ada tubuh frekuensi, ada ini ada ya, satu ya. Ini dari distrik Klinghardt, buku ya, dari buku. Satu, tubuh manusia itu ada physical body, ada physical body. Yang kedua ada energy body. Yang ketiga ada mental body. Yang keempat intuitive body, yang kelima spiritual body, kata. Ini orang barat dalam bukunya ya. Jadi ada physical body. Nah, physical body itu biasanya disebut cellular body. Tubuh seluler yang terdiri dari sel-sel itu ya. Sel-sel itu. Kemudian ada energi body. Jadi tubuh itu mengandung energi gitu. Apa itu frekuensinya itu ada. Nah, antara wanita dan pria kalau frekuensinya sama, maka dia akan bisa hidup berdampingan karena frekuensinya sama. Hukum saling tarik menarik, law of attraction. Tapi kalau pria dan wanita frekuensinya tidak sama, punya tujuan yang berbeda, karepnya berbeda, nggak sama, ya bisa tukaran terus. Ya. Makanya nikah itu kalau dalam harus sekufu, artinya sekufu itu harus minimal itu sama agamanya, minimal sama cita-citanya, gitu ya. Sama dengan apa yang dimaui nanti kalau rumah tangganya maunya apa gitu ya. Itu harus supaya apa? Energi badinya itu bisa sama gitu. Kalau energi badinya sama itu akan saling tarik menarik. Begitu juga mental badinya.
pemikirannya itu harus sekufu juga gitu. Mentalnya itu, mental itu termasuk pemikiran dan sebagainya itu. Pemikirannya, ya cara merasakannya, mental itu hubungan dengan psikologis. Pemikirannya, ya. Begitu juga intuitive body. Nah, intuitive body. Jadi kalau mental body itu memberikan otak, feeling, rasa, kemudian apa ya, mental itu merupakan pemikirannya, terus feeling, emosional itu, jadi thinking, emosional, kemudian kalau intuitive body itu tidak sama. Kalau intuitive body itu adalah kemampuan merasakan apa ya, tiba-tiba gitu, tiba-tiba kita seperti dapat hidayah gitu, itu intuitive body, tanpa pemikiran, tanpa merasakan, terus langsung kita dapat seperti dapat hidayah, dapat pencerahan gitu, itu namanya intuitive body. Ya. Kemudian ada spiritual body, ya ini spiritual body itu tingkat pengetahuan agamanya, kemudian nilai-nilai agamanya itu harus kufu juga. Kalau tidak, litas kunu ilaiha itu tidak sambung nanti. Ya. Kurang sambung ya. Malah nanti akan terjadi tolak menolak, itu singgarai suami istri baru tukaran terus. Nah itu. Litas kunu ilaiha. Oleh karena itu biasanya dalam tingkatan pernikahan itu istilahnya ada istilah vitalize, cocok sebagian besar. Jadi suami istri itu cocok sebagian besar. Wah, kalau sudah begitu, maka komunikasi bagus, masalah terselesaikan dengan bagus. Nek cocoknya itu sebagian besar. Litas kunu ilaiha akan terjadi ya. Yang kedua, harmonis. Cocok dalam banyak hal. Kalau tadi sebagian besar cocok. Cocok sama sekali, cocok nggak bisa ya. Ya, cocok dalam banyak hal. Sehingga nanti masalah-masalahnya banyak hal bisa terselesaikan. Konvensional artinya berbeda dalam beberapa hal. Nah, ini yang sudah agak berbeda ini. Ini kalau ini kadang sering cekcok, kering apanya itu sudah kalau banyak perbedaannya. Kalau sudah konflik berbeda dalam banyak hal, wah ini tukaran terus, wes. Litas kunu ilaiha tidak terjadi konflik. Apalagi sampai devitalize, konflik terus sampai lelah. Ya, sudah nggak cocok nek iku wis. Nek wis iku ya wis, biar wis. Ya. Itu tingkatan pernikahan. Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah waroh. Dan aku jadikan di antara kalian mawaddah warohmah. Ayat ini memakai kata mawaddah, bukan mahabbah. Warohmah. Karena kata mahabbah itu sudah dipakai untuk mencintai Allah, mencintai yang lain. Oleh karena itu di sini untuk mencintai istri itu memakai kata mawaddah. Maknanya sama, saling mencintai. Ya, saling mencintai. Tapi ada beberapa hal, kata-kata yang bisa, ada beberapa kunci orang itu seneng gitu ya. Dan nanti bisa saling cinta. Kunci cinta istilahnya. Ada kata-kata kunci cinta. Satu, yaitu sentuhan. Ada orang kalau disentuh itu senang. Ada wanita atau pria kalau disentuh senang. Sehingga
untuk bermain bercinta dia harus sering disentuh. Yang kedua, itu kalau dipuji senang. Ya. Sehingga mengatakan I love you gitu senang sekali, senang dipuji gitu. Yang ketiga, itu kalau diberi hadiah senang. Yang keempat, itu kalau dilayani senang. Yang kelima, kalau dibarengi itu senang. Nah ini setiap orang itu urutannya berbeda-beda. Ada orang, ada wanita itu urutannya senengnya itu dilayani yang pertama. Nek dilayani dia seneng. Sehingga dia kalau mau kemana diantar oleh suaminya dia seneng. Mau ke pasar, mau beli apa diantar, mau apa dilayani gitu seneng dia. Tapi begitu disentuh nggak seneng. Nah ini harus tahu ini suami dan istri ini. Yang sulit itu kalau diantara suami dan istri itu tingkatan kesenangannya berbeda gitu, tingkatannya. Yang suami seneng disentuh, sedangkan yang istri nggak seneng disentuh tapi seneng dipuji. Nah, begitu suami maunya menyentuh aja, si istri mendrek gitu ya. Padahal suaminya nggak mau memuji, ini bisa tengkar itu. Itu jadi masalah kalau nanti orang di luar keluarga ada temannya yang sering muji. Soalnya istrinya senang dipuji, terus ada orang luar yang senang, itu bisa selingkuh. Nah ini harus tahu gitu ya, harus tahu. Makanya begini, kalau ada biasanya, kalau pagi-pagi itu ada suami istri jalan-jalan pagi itu, suami istri jalan, kan ada yang jalan-jalan sambil tangannya gandengan gitu ya, antara suami dan istri gandengan kalau Pak. Itu berarti kedua-duanya sama itu, saling sentuh. Sehingga dia jalan. Tapi sampai lihat juga ada orang suami istri berjalan itu suaminya di depan atau istrinya di depan, suaminya di belakang, nggak saling sentuh itu. Itu mungkin beda diantaranya. Jadi harus tahu yang bagaimana yang utama yang diperlukan. Kalau memang istri perlu dipuji ya pujilah. Ya. Kalau perlu disentuh mau apa-apa ya ciumlah gitu ya. Sentuhlah, rangkul gitu, seneng dia. Kalau perlu dilayani ya dilayani kemana-mana diantar gitu ya. Itu harus tahu. Nek gak ngono ya bojoku iku seneng nek diantar dilayani. Tapi nek dicekel iku muring ngeri gitu. Itu ya. Ya gitu itu. Tapi harus sadar gitu loh. Kita sebagai suami istri harus tahu mana yang prioritas dari cinta ini. Kalau itu diberikan terus, umpamanya kepingin dipuji, kita sehari dipuji, I love you, kamu cantik gitu. Wah seneng dia, cintanya tumbuh gitu. Di otaknya itu cintanya tumbuh, terus berkembang. Tapi kalau tidak pernah dipuji itu cintanya mengkeret itu. Karena dia senang dipuji. Kalau senang disentuh ya sentuh. Kalau senang dilayani, kalau senang diberi hadiah ya beri hadiah, walaupun sekedarnya. Tidak harus mahal. Diberi hadiah bunga, diberi hadiah apa. Gitu. Jangan sampai orang luar dahulu yang memenuhi kehendaknya. Bahaya nanti. Terus warohmah. Kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang ini biasanya sudah dari Allah. Sudah tidak memerlukan syarat apapun. Kalau sudah sayang, biasanya pasangan yang sudah tua-tua ini sudah kasih sayang. Sudah tidak memerlukan itu baru. Mesakno kadang-kadang sudah itu. Ini rahmat dari Allah. Inna fi dzalika
Inna fi dzalika liqaumi yatafakkarun. Inilah kita disuruh berpikir itu. Jadi pakai neuroscience, pakai ilmu neuroscience untuk membangun hubungan kekeluargaan, penuhi itu semua. Kalau tidak, ya keluarga menjadi tidak harmonis, itu berefek kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Begitu juga terhadap anak lo ya. Anak itu senang diapakan? Anak iki senang dipuji apa senang disentuh? Bukan hanya untuk pasangan, tapi anak. Ada anak yang senang dipuji, ada anak yang senang disentuh, ada anak yang senang dilayani, dipenuhi sebagai ayah dan ibu. Agar mereka tidak merasa dianaktirikan. Kalau nanti merasa dianaktirikan, wah, merasa nggak dihiraukan. Disentuh nggak seneng anak kita. Kalau memang dia senang dipuji, senang diberi hadiah. Kalau dipuji nggak senang, ya dia yang diberi hadiah. Walaupun kecil-kecil nggak masalah. Ya. Nah inilah mungkin sekedarnya sebenarnya kita bahas keluarga itu banyak kan, tapi karena waktunya udah lama ini sudah hampir 1 jam. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita karena kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masalah apa itu pernikahan ini ya. Banyak ini saya banyak buku nulis banyak sebenarnya. Sudah saya susun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas penyampaiannya di tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah sekali. Seperti biasa nggih. Nanti kalau yang sudah siap nanggapi, nanti mikrofonnya langsung dihidupkan saja. Memang tema di hari ini tuh benar-benar sangat menyentuh hati ya, terutama saya. Sangat menggerakkan hati saya ini. Ya, alhamdulillah ini sudah tahu ilmunya, jadi tidaknya nanti kalau ada ya tinggal mempraktekkan. Jadi yang disampaikan tadi pertama yaitu dari kata pernikahan. Pernikahan sendiri dari kata nakaha. Memang maknanya itu mempersatukan, sehingga jadi dua hati yang dari kecil nggak tahu, bahkan ternyata tahu-tahu besar sudah ketemu. Tahu-tahu besar ketemu, kemudian disatukan di jab kabul. Saya terima nikahnya dan sebagainya. Jelas itu sangat banyak perbedaan dan sangat banyak hal yang memang bisa bikin laki-laki atau perempuan itu jadi kadang salah paham, jadi kadang sama-sama bisa mengerti. Karena tumbuhnya saja kita tidak tahu, dari kecil sampai besar, tahu-taunya kan besar ketemu. Dan ketemu pun hanya berapa bulan atau berapa hari atau berapa tahun, semenjalin hubungan kemudian karena sek dan pas ya langsung jadi. Di situ karena memang nggak ada dari dalamnya itu pas atau memang sek, memang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dijelaskan di sebelum-sebelumnya tadi. Jadi memang nikah itu bentuk fitrah. Jadi kebutuhan seorang laki-laki dan perempuan harusnya memang dicukupi. Jadi Allah memang buat hal itu memang ada tujuannya untuk mencapai satu perintah dan satu tindakan yang dimana memang manusia dari fitrahnya atau dari memang penciptaannya punya kebutuhan hal seperti itu, sehingga perlu dibutuhi sehingga dibuatlah aturan sama Allah yaitu pernikahan. Sehingga di situ akan terjadilah kenyamanan, aman, sehat dan bahagia. Tumbuhlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentunya itu yang diharapkan di setiap pernikahan. Tidak mungkin menikah harapannya itu enggak sampai ke situ. Meskipun dijodohkan dan dipaksa. Mesti salah satu harapannya itu ke situ. Meskipun awalnya kepaksaan, seumpamanya. Nah, ini mencintai dan dicintai. Memang kalau mencintai kita oke. Ini bisa kita lakukan. Tapi ini yang memang ini dicintai. Dicintai ini agak repot. Karena apa? Ini karena sudah di luar di luar diri kita. Kita
susah. Ini benar-benar saya ini dicintai atau enggak, ini susah memang. Apakah perlu? Jadi ini perlu saya tanyakan juga ini. Apakah boleh kita hanya mencintai? Memang kita memang nggak tahu dicintai atau enggak. Kita enggak perlu memikirkan dicintai atau tidak. Yang penting kita mencintai. Nah itu, apakah itu memang harus seperti itu? Ataukah memang kita harus tahu, ingin kita tahu bahwasanya kita itu, oh ternyata saya dicintai. Ataukah kita tetap memendam diri atau memendam rasa bahwasanya sudah saya mencintai saja, tidak perlu saya tahu dicintai atau enggak, penting saya mencintai. Nah itu seperti apa ini? Gitu Pan ini. Karena mencintai itu diri kita itu oke bisa. Kalau dicintai belum tentu. Sebaik apapun kita, kalau memang di mata orang itu buruk, ya nggak bakal dicintai mungkin. Seperti itu. Jadi kemudian pernikahan tentunya punya dasar, yaitu karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang perlu kita tekankan tentunya di pernikahan, karena Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang dicintai, bukan karena perempuannya. Karena apapun yang dikarenakan Allah dan Rasulnya itu kekal. Dalam artian Allah dan Rasulnya itu ada. Allah selalu hidup, tak pernah bisa mati. Sehingga apapun diniatkan pada hal yang tidak bisa mati, yang terus hidup, maka niatnya akan tulus sepanjang hayatnya, sampai akhir hayatnya. Kalau sama yang diniatkan sama yang perempuan yang dicintai hilang, rasa cintanya hilang, perempuannya itu hilang, maka hilanglah sudah perasaannya itu. Atau orangnya hilang, orang ini ya hilang sudah. Tapi karena Allah, mau bagaimanapun diusilinya, mau bagaimanapun susahnya mempertahankan sebuah ikatan, karena pertanggungjawaban ini karena Allah dan Rasulnya, maka semampunya akan dipertahankan. Karena Allah dan Rasulnya akan selalu ada. Dalam artian Allah selalu hidup, takkan mati. Nah, itu saya kira saya memahaminya karena Allah dan Rasul itu seperti itu. Nah, ini nikah itu sunnah Rasul memang. Ya memang gitu. Tapi sayangnya kadang memang bukan berarti orang yang tidak nikah kadang itu tidak mau nikah ya. Saya kira kayak ada ulama kayak Imam Nawawi gitu. Sudah wafat tanpa memang nggak nikah. Saya kira beliau tahu hal ini, tapi bukan berarti memang tidak mau ya. Saya kira bukannya tidak mau nikah, entahlah kenapa ya. Karena ada ulama-ulama dan orang-orang hebat memang itu, entah itu memang tidak mau nikah karena atau memang tidak ketemu jodohnya atau apa. Memang tidak nikah kondisinya, sampai wafat itu memang tidak nikah. Nah ini apakah nanti memang beda karena memang orang yang menolak sama orang yang memang di kondisinya itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan jodoh itu kan beda. Karena mereka memang mungkin mau tapi belum mendapatkan, ya masih goib itu jodohnya, jadi ya itu. Ya, dapat melaksanakan sunnahnya Rasul yang bagian yang ini. Ya. Jadi kemudian sempurna setengah-setengahnya agama. Jadi agama baru sempurna ya tadi. Kalau sudah menikah, memang seperti yang dijelaskan tadi, saya setuju banget. Karena apa? Kita itu tidak bisa melaksanakan tugas seorang pria kalau tidak punya seorang istri itu tadi. Apa yang dilaksanakan, dikatakan suami atau dikatakan ayah ya sebagai anak, sebagai seorang ayah kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, kalau tidak punya istri dikatakan suami, ya mana bisa? Tidak bisa. Kalau kita dikatakan anak, punya ibu dan bapak, oh ya apa-apa. Memang kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai anak untuk bisa tawaduk kepada orang tua, birrul walidain. Atau kita bisa saling saling dukung, saling baik ya pada saudara kita untuk bisa membangun sebuah keluarga yang baik. Dulur-dulur kita, ponak-ponak dan sebagainya. Tuh. Sehingga memang setengah dari agama itu banyak tentang permasalahan atau hal-hal yang menyangkut di sebuah kekeluargaan. Bahkan keluarga sambung dari yang lain, besar dan lain sebagainya. Dan nikah itu menambah rezeki. Itu memang, ini saya kira hal yang sangat memang memfakta sekali.
Karena banyak cerita yang saya diceritain sama teman-teman saya yang sudah menikah. Setelah menikah memang keadaan perekonomian mereka itu meskipun ada yang agak pesat langsung meningkat, ada yang memang sedikit demi sedikit. Tapi memang pesat dalam artian keadaan ekonomi dan keadaan dirinya itu lebih membaik daripada sebelum menikah itu tadi. Ini kalau dalilnya seperti itu. Tapi fakta kalau saya lihat dewasa ini memang seperti itu. Jadi klop antara dalil dan fakta itu. Jadi memang benar-benar seperti itu. Kan cerita-cerita teman-teman itu seperti itu. Setelah nikah itu seperti ini keadaan perekonomian saya. Oh, alhamdulillah. Kamu undang cepetan gitu. Ya masih goib. Ya kaum gay itu menentang fitrah jadi memang orang-orang gay dan orang-orang yang saling mencintai pada sama jenis itu saya juga bingung kenapa kok sampai seperti itu kenapa, karena memang kalau ditelusuri dari beberapa hal ya tentunya penyakit-penyakit jiwa dan pilihan yang kurang tepat atau menyimpang sehingga kurang pas ya. Jadi menganggap kenyamanan itu ada pada sesama jenisnya, padahal berhubungan sesama jenis dalam artian ya teman, sahabat, tetap ada batasannya. Nyaman artian sahabat dan teman. Bukan dalam artian nyaman sama kayak perempuan dan laki-laki ya, bukan tentunya. Jadi kaum gay itu ya tentunya itu tadi ya menentang fitrahnya sebagai laki-laki yang seharusnya mencintai perempuan dan sebaliknya perempuan juga seharusnya ya sama perempuan tapi ya juga sama laki-laki gitu. Kemudian yang saya tertarik itu dari segi yang itu tadi ya, mata. Perempuan memang seperti yang dijelaskan tadi, kita itu memang kadang fokus, sedang perempuan memang ya seperti keadaan tadi ini sudah dijelaskan. Sehingga ya keadaannya itu memang berbanding kayak terbalik. Tapi hal itu saling melengkapi sih saya kira, saling melengkapi. Kemudian bahasa itu tadi ya memang. Dari yang perempuan itu sampai 26.000, laki-laki cuma 7.000 kata. Perbandingannya sangat tiga kali lipat. Sehingga kalau perempuan memang inginnya itu didengerin, ya, yang benar. Kadang nggak ada solusi. Kita butuhnya cuman kita sebagai orang pendengar yang baik gitu. Ya, tapi apalah daya kadang ya gini ya, kadang laki-laki itu nggak karena keadaan dan sebagainya sehingga ya seperti itulah terjadilah pertengkaran dan sebagainya. Tapi kalau saling ngalah ya, kalau hubungan rumah tangga penting bisa tahu ngalah dan tahu situasinya, kondisinya gimana, saling ngerti, itu insya Allah mungkin meskipun ada masalah tapi tetap bisa menyikapinya dengan baik. Meskipun amigdalanya, emosi, perilaku, memorinya itu berbeda memang. Perempuan sendiri memang dalam artian lebih ke perasaan. Laki-laki memang istilahnya ya sudah, logikanya di mana dan keadaan faktanya seperti apa. Sehingga memang dari hal itu sebenarnya saling melengkapi. Tapi kalau salah persepsi, salah pemahaman ya jadinya malah saling bertolak belakang. Seperti yang dijelaskan tadi. Jadi seakan-akan menikahnya itu ya jadi nggak sekufu. Dalam artian itu tadi sudah gak cocok banyak hal dan lain sebagainya, permintaannya ini itu nggak sesuai, maunya dipegang, satunya mau dipuji, maunya diberi hadiah, satunya maunya diperhatiin, sama satunya ya itu semua kalau kita masih bisa ngalah menuju Allah ya, makanya dari itu pernikahan memang perlu didasarkan karena Allah, perlunya itu. Karena apapun kalau memang kita ingatnya Allah ya sudahlah, apa kondisi saya seperti ini, saya ngalah saja. Ya, itu kan bisa enak nanti. Kalau apinya muncul kayak di keluarga itu apinya muncul, kalau kita tambah api malah besar, malah kobong, hangus nanti. Keluarganya kalau hangus kan ya sudah, apa yang dilihat taruh hangus. Tapi kalau kita bawa air kan ya apinya tidak jadi membesar, padam. Ya kita inginnya jadi air atau malah jadi apinya, atau malah jadi gas, semuanya malah bahaya, malah menyungut itu. Nah ini cocok banyak hal. Memang kalau sekufu itu
bagusnya memang cocok dalam banyak hal. Nah ini kita yang mencocokkan atau memang dari sananya yang memang cocok. Ya ini yang memang perlu saya masih bingung di sini tuh, kitanya yang harus mencocokkan ke pasangan kita. Ataukah memang dari sananya itu sudah memang cocok? Kok selama dewasa ini saya temui itu memang banyaknya dari diri ini yang inginnya mencocokkan, bahkan mengalah untuk bisa mencapai hal itu tuh kita usahakan sebaik mungkin. Tapi apalah daya memang karena memang sudah tidak cocok, saya sudah. Ya ini apakah memang cocok dari sananya itu memang ada cocoknya, memang benar-benar cocok, atau memang kita berusaha mencocokkan diri ini untuk bisa cocok. Nah itu seperti apa nanti penjelasannya untuk bisa dikatakan nanti sekufu atau bisa cocok dari banyak hal kan menumbuhkan mawadah, sakinah mawadah dan warahmah itu tadi tentu. Ini monggo kok nggak ada yang diaktifkan mikrofonnya. Saya ingin ngomong sampai 1 jam ini nanti kalau nggak ada yang mau aktif mikrofon. Pak Hadi, Pak Solikila Badi, Pak Agus, Pak Saiful, monggo. Nanti kembali lagi tanggapannya. Ya, Oke, Pak Hadi, monggo, Pak Hadi. alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Saiful. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, tadi masih di jalan. Siap. Ini baru nyampe rumah ini. Alhamdulillah. Oh, kok dilanjut? Saya ngikuti mulai tadi, cuman masih di jalan. Ini udah di rumah. Alhamdulillah. Ngapunten baru sempat bergabung lagi. Nggih, Keluyuran terus. Pak Saiful, siap. Oh, kok dilanjut? Nggih. Monitor dulu. Ngoten nuwun. Oh, saya mau menyampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali temanya, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya. Yang disampaikan Pak Sukri tadi saya amati ternyata memang mendekati kenyataan ya tentang laki-laki perempuan, bagaimana karakternya. Saya mengalaminya sendiri ternyata. Ya, yang perlu saya pahami ini ya dari suatu rumah tangga yang sakinah ya, yang mawaddah warahmah ya. Pertama kita proses mencapai ini, pertama kita mau rumah tangga, itu jodoh ya, atau mencari pasangan ya. Jodoh itu yang pernah kita pahami dari sebuah hadis ya, itu sudah ditakdirkan, termasuk di dalamnya ada rezeki dan kematian. Artinya kalau kita sering mendengar seorang yang belum menikah, biasanya ngomongnya ya belum ketemu jodohnya, atau sudah ketemu punya calon kemudian gagal menikah, ya belum jodohnya ya. Atau setelah rumah tangga kemudian cerai, ya memang belum jodohnya. Sebaliknya, orang yang sebelumnya nggak punya calon, kemudian di tengah jalan ketemu, ya langsung jatuh hati, beberapa minggu berikutnya atau beberapa bulan menikah. Loh, kok bisa yang satunya dari Jawa Barat, satunya Jawa Timur? Ya karena sudah jodohnya ya. Ono sing mencari kemana-mana sampai umurnya sampai sudah tua. Ya kenapa kok belum, ya karena belum ketemu jodohnya walaupun sudah dicari-cari. Jadi ini perlu kita bahas tersendiri ya. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan, atau sudah ditentukan tapi kita harus mencari, atau memang kita Allah menentukan, dalam arti pengertian takdir itu apa.
Itu perlu kita pahami lagi. Ya. Yang saya tekankan di sini, bagaimana kita mencari jodoh yang sesuai tuntunan agama kita. Itu supaya kita mencapai ini, ya tujuan dari pernikahan ini. Ada sakinah, mawaddah, dan rahmah, ini harus ada dasarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita penuh dengan tentram, bagaimana tentram itu, kemudian kita punya rasa kasih sayang. Ya modalnya apa? Untuk bisa mencapai ke sini harus ada modal. Yaitu salah satunya ini ketentuan yang Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah katakan, tunkahul mar'atu bi arba'in limaliha wali hasabiha wa jamaliha walidina fatfar bida tibtini daribat jada. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ya. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Niscaya kamu akan, ya, maka pilihlah yang baik agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Nah, ya, dapat kita ketahui dari hadis di atas ya, bahwa lumrahnya memang ada 4 hal yang menjadi alasan menikahi seseorang. Baik itu yang laki-laki terhadap perempuan, yang perempuan terhadap laki-laki, itu alasannya ini. Lumrah ya. Yang pertama karena hartanya. Tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu ya hal ya, meski bukan satu-satunya hal yang menunjang keberhasilan kehidupan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, karena ekonominya cukup ya. Tuh. Nah, menurut Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari mengatakan, boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan kafa'ah, kesetaraan kondisi calon laki-laki dan calon istri dalam aspek finansial. Ya, artinya memang istri membutuhkan perekonomian suaminya yang baik supaya bisa mencukupi kebutuhannya. Itu. Mungkin dia punya tanggungan keluarga juga yang harus dibiayai, jadi dia mencari suami yang mencukupi, bisa cukup. Tuh. Jadi itu saling membutuhkan, dan mungkin suami mempertimbangkan istrinya, kenapa dia mencintai istri, ya bisa faktor yang lain di samping kecantikannya atau mungkin agamanya atau keturunannya. Jadi memang satu pertimbangan khusus tersendiri antara laki-laki dan perempuan ini, sehingga dia memutuskan untuk bisa bersama karena hartanya. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, keturunannya. Ya, salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab atau keturunannya. Misalnya memiliki pasangan dari anak seorang ulama, misalkan bangsawan, atau pejabat, atau pengusaha, atau guru, atau apa ya, petani, macam-macam. Ada pertimbangan khusus ini keturunannya. Karena ada juga yang mengatakan pepatah itu begini, itu pengaruh juga, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi sifat anak, ya, karakter anak, ya, itu tidak jauh dari orang tuanya. Itu ada pertimbangan khusus. Oh, bapaknya seorang ini, orang tuanya ini. Nah, kita mungkin pengen punya anak yang pinter ya. Anak kita cari orang yang cerdas, yang keturunannya para cendekiawan. Nah, mungkin begitu. Namun ini tentu bukan kriteria utama, karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendekiawan, tidak sedikit pula yang bernasib baik, namun agama dan akhlaknya kurang baik. Begitu sebaliknya. Nah, terkait kriteria ini, Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa dianjurkan bagi lelaki terhormat memiliki nasab yang baik
keturunan bangsawan menikahi seorang perempuan bangsawan pula. Nah, ini mungkin supaya menyesuaikan ya. Kadang ada sering kita dengar orang yang dari terhormat menikahi orang yang misalkan maaf dari golongan bawah ya, yang tidak terhormat, itu masalah di kemudian hari. Ya, biasanya yang dari kalangan bangsawan keluarganya biasanya merendahkan. Jadi itu perlu kita waspadai seperti itu. Namun jika perempuan bangsawan tersebut agamanya tidak baik, misalkan ya dia seorang bangsawan tidak baik agamanya, dan ada perempuan lain yang bukan bangsawan namun baik agamanya, maka pilihlah yang baik agamanya. Tuh. Ketentuan ini mendahulukan agama berlaku pada semua kriteria yang lain. Tuh. Menurut Ibnu Hajar ya. Kemudian karena kecantikan atau ketampanannya. Kriteria ketiga ini Ibnu Hajar juga mengomentarinya bahwa hadis ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan. Dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnya. Tuh. Apabila ada dua orang perempuan, yang satu cantik sedang agamanya tidak baik, yang lainnya kurang cantik namun agamanya yang baik, maka didahulukanlah yang baik agamanya. Jadi kadang nggak mudah juga ya memutuskan, karena kita biasanya kan terkesima oleh penampilan, dan agama kadang bisa juga sulit untuk membuktikan ya. Karena kalau kita tidak kenal secara langsung atau malah nggak tahu, ya, mungkin dari cerita-cerita saja kita baru tahu kalau dia itu agamanya baik atau enggak. Ya, ada yang malah kelihatan sebelumnya agamanya baik, begitu nikah kok berbeda. Itu ada seperti itu. Gitu. Nah ini perlu kita hati-hati, lagi-lagi paras wajah bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif ya, dan sebagainya ya itu. Dan hendaknya kecantikan rupa diikuti oleh juga kecantikan akhlak atau hati ya. Inilah yang penting. Keempat ya, ini karena agamanya, menjelaskan Ibnu Hajar bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama memiliki muruah, menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu. Apabila yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan, wah ini sangat menentukan sekali ya. Kemudian Imam Nawawi juga dalam Syirah Sahih Muslimnya juga berkata ini, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang-orang yang baik agamanya dalam segala hal. Karena siapa saja yang bersahabat dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat akhlak, keberkahan, kebaikan jalan hidup, serta aman dari segala musibah ya, aman dari segala fitnah ketika berada di sisi mereka. Imam Nawawi kemudian menambahkan bahwa makna yang benar dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menyampaikan apa yang biasa orang-orang lakukan. Mereka biasanya mengincar keempat kriteria tersebut karena Rasulullah memerintahkannya, dan terakhir menurut mereka adalah yang baik agamanya. Ya kita boleh kita mencari yang kaya, yang turunan orang-orang yang baik, yang bangsawan atau yang pejabat boleh, yang cantik, yang tampan. Tapi yang penting adalah pilihlah yang agamanya yang paling baik, maka kamu akan. Nah, ini diperkuat juga oleh hadis Ibnu Majah yang meskipun kualitasnya hadis dhaif lemah, namun dapat dijadikan iktibar atau pelajaran selama bukan perkara akidah maupun hukum-hukum haram halal. Rasulullah bersabda, la tajawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna wa la tajawwajuhunna bi amwalihinna
wa asa amwaluhunna an tud'iyatuhunna walakin tajawwajuhunna ala din wala amatun kharamatu saudahu datu dini afdalu. Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka. Bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seseorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama. Tuh. Ini kita ya harus bisa mengenyampingkan nafsu. Kadang-kadang agama itu tidak mudah ya untuk pemilih agama. Kadang kita sering dipengaruhi oleh yang terlihat sekali, cantikan, keturunan maupun harta. Gitu. Nah ini sebenarnya satu perintah ya. Kita sejatinya diperintahkan untuk memperdalam agama ya, memperbaiki diri kita dengan agama sehingga kita nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai, sefrekuensi. Ya, kecenderungannya itu ada karena kita cinta dengan, misalkan kita cinta dengan Al-Quran, belajar Al-Quran dan berharap kita akan mendapatkan pendamping yang sama-sama mau belajar Al-Quran. Maka itu akan menjadi satu motivasi. Entah dimanapun kita berada, kita frekuensi itu tetap akan ada. Magnet ya, menurut saya itu magnet. Jadi kita sudah nggak melihat lagi dia itu wanita yang cantik, yang hartanya banyak, atau kedudukan apa. Enggak, kita akan mencari orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Ya itu. Maka itu kita diwajibkan juga untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, kita menuntut agama, duduk kita agamanya baik, sedangkan kita agamanya buruk. Nah ini ya bisa saja sih, bisa saja. Kalau Allah memberikan kita kesadaran ingin memperbaiki agama, kita mungkin dulu kurang agamanya, sehingga kita ingin belajar, akhirnya memang kita dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar agamanya baik. Nah, itu. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi kriteria agama ini, din atau penataan hidup ini, dinul Islam ini memang sangat luas aspek. Tidak mesti orang yang beribadah ya, mungkin yang kita lihat kasat mata ya, biasanya orang yang agamanya baik itu sholat rajin ke masjid, yang sering ngaji Al-Quran, yang ya kelihatan seperti ya amal-amal yang dianjurkan Quran, tapi lagi-lagi nanti di dalamnya ada sesuatu yang kita tidak tahu ya, mungkin ya maaf paham atau mahzab ya, atau mungkin aliran-aliran. Nah, ini juga jadi masalah ya. Contohnya, misalkan ini maaf ya, misalkan dari kalangan kita ada yang dari kalangan NU ya, menikah dengan kalangan Muhammadiyah. Ya, saya pernah itu, teman saya itu ini mengatakan bahwa kalau saya habis itu pagi, istrinya bilang begitu, suami saya yang goda, nanti nyentuh saya. Nah ini kan padahal batal. Nah suaminya juga cerita saya, kan nggak batal Pak Adi. Nah ini jadi masalah. Walaupun masalah sepele tadi itu. Yang satunya bilang ini nggak batal, yang satunya bilang batal. Akhirnya apa? Sekarang cerai. Padahal yang istri guru ngaji, yang laki-laki juga ahli ibadah di masjid. Nah ini di perjalanan itu ya, makanya kadang awalnya bersama,
bersama, kemudian suaminya ngaji pada sesuatu orang, ya, yang ternyata istrinya nggak cocok. Wah, akhirnya apa? Ini cerita nyata ya. Ya teman-teman kita ada sebagian saya sudah tahu. Suaminya ngajinya ke sini, istrinya nggak cocok, akhirnya buku-buku suaminya dibakar. Suaminya stres. Ya, sampai bingung, sampai linglung, sampai sekarang sih masih belum bisa rukun gitu. Coba, padahal ini ngajak ngaji Quran loh. Itu berarti ketentraman sudah nggak ada. Pada dasarnya agamanya kuat. Itu bagaimana solusinya? Untuk tadi kita harus benar-benar belajar terus. Jadi bukan awal saja persiapannya matang, bahkan di tengah perjalanan terus sampai akhir hayat kita itu tetap harus ya beradaptasi. Artinya begini, kita suami yang sudah memahami ilmu harus menyampaikan kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan istri kita. Kalau salah, mana salahnya? Kalau benar gimana? Itu harus dikomunikasikan terus. Dan lagi-lagi harus kita ini kan pembinaannya kan bertahap, pembinaan pribadi, kemudian rumah tangga, ya itu memang harus diikuti. Artinya begini, pribadi kita ini kadang harus dikorbankan untuk rumah tangga. Jangan didahulukan ego kita. Contoh misalkan kita ini waktunya ratil ya belajar malam. Nah, kita lagi asik belajar. Nah, kemudian anak kita nangis. Coba, ada yang kita gini, wah istri, ini jangan ganggu. Ayo mau belajar nih. Nah, seperti ini harus kita perhatikan. Ya belajar Quran penting, tapi anak nangis bagaimana? Sampai istrinya sudah capek, nah, itu. Jadi memang aktualisasi ini penting. Kasih sayang itu bentuknya harus nyata. Dari belajar Quran itu harus ada hasilnya. Membentuk karakter yang mulia. Nah ini orang ngaji, kita Quran, ngomong kita kasar, tidak perhatian keluarga, ya wajar tak. Apalagi maaf dulu pernah guru kita menyinggung, kamu ngaji ke sini apa benar mau ngaji atau mau menghindari tanggung jawab dari rumah. Nah, jadi ngaji supaya bisa terhindar dari masalah rumah repot ruwet, akhirnya kita ngaji. Nah, hati-hati. Jadi itu harus kita belajar terus ya, berinteraksi ya, kita perhatikan nasihat-nasihat Al-Qur'an, itulah yang akan membimbing kita dalam keluarga mencapai sakinah ya. Bagaimana itu sakinah? Bagaimana, karena itu hasil perjalanan itu bukan sekarang itu saya sudah sakinah, enggak juga. Hati-hati, bisa jadi nanti enggak sakinah karena kita lepas dari relnya, karena kita tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an, akhirnya lepas itu. Awal-awalnya iya, tapi begitu di akhir, di ujung, itu lagi sampai nanti kematian menjemput kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya di tema pertemuan hari ini. Tadi yang dijelaskan itu pertama yaitu jodoh itu takdir. Jadi Allah sudah menentukan. Nah ini nanti bisa ditanggapi oleh Pak Sugri lagi, apakah yang jodoh itu takdir dan apakah seseorang itu selalu punya jodoh? Karena memang di fakta dewasa ini kadang ada orang yang nggak menikah, ataukah memang sebatas itu kah memang? Apakah jodoh itu harus selalu dalam artian nikah? Ya memang jodoh itu ada pekerjaan, ada lain sebagainya. Tapi kalau orang itu pamannya sudah meninggal, belum nikah, apakah dia memang ditakdirkan tidak punya pasangan? Dalam artian tidak dikasih pasangan atau gimana, itu nanti bisa dijelaskan. Kemudian tadi dijelaskan juga sama Pak Hadi yaitu standar ya, dalam artian di hadis itu memang standarnya kalau kita cari orang itu ya
dilihat dari kecantikannya, harta, nasab, dan agamanya. Kalau dapat keempatnya, alhamdulillah, beruntung. Alhamdulillah. Kalau seumpamanya enggak, ya tetap alhamdulillah. Gak boleh kita kok malah kufur. Kalau sudah menikah ternyata dibanding-bandingkan sama standar hadis ini, lah kok gak gini, gak sesuai hadis gitu. Jangan gitu, kufur nanti ya. Jadi malah terbalik dengan hadisnya yang seharusnya sesuai standar. Jadi alhamdulillah kalau sesuai standar. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Kalau memang itu tadi utamakan agama. Kalau memang orang itu dalam artian apa? Sekarang cantik itu bisa dibeli. Cantik bisa dibeli, harta bisa diusahakan dengan sebaik mungkin. Nasab memang ya enggak tahu kita turunnya dari mana. Tapi memang agama dan akhlak itu perlu diketahui. Meskipun agamanya baik pun kita tetap gak boleh harus punya standar yang tinggi-tinggi amat sehingga malah jadi masalah nanti kalau standarnya terlalu tinggi dan tidak bisa memuaskan diri kita dalam standar itu. Menjadi masalah jadinya. Jadi harus saling mengerti dan melengkapi. Kayak seperti yang tadi Pak Adi bilang, yang ngaji ini diaplikasikan atau malah tinggal tanggung jawab. Jadi monggo Pak Sukri tetap bisa ditanggapi dari apa yang sudah dijelaskan Pak Adi tadi. Monggo. Terima kasih Pak Adi atas tanggapannya. Yang pertama, memang jodoh itu takdir. Ya semuanya takdir sih. Semuanya takdir. Hanya pengertian takdirnya itu kan harus ikhtiar. Jadi tetap takdir tapi pencarian dan usaha dan sebagainya. 4 kriteria itu nek iso ya oleh kabeh, tapi ya apa gelem. Kan kadang-kadang golek sing golek sing gelem wis sing angel. Tidak cocok tapi nggak gelem. Langsung gelem gitu ini. Kadang-kadang tapi nggak mesti sih, ya, nggak mesti. Orang kaya belum tentu tidak mau, orang miskin belum tentu mau gitu. Iya. Kadang-kadang ya enggak mesti. Karena bagaimanapun tadi kan saya juga jelaskan ada energi body atau mental body dan sebagainya. Itu kalau sudah saling tarik menarik, siapapun mau gitu. Kalau sudah saling tarik menarik, dia akan menarik kita. Kita juga akan menarik dia. Mental body, spiritual body-nya itu kalau sudah tarik menarik tidak bisa dicegah. Itu. Kemudian masalah agama ini pemahaman suruh milih agama itu jangan diartikan karena ini masalah yang agama ini kan baik buruknya agama itu kan dari sisi dalam ya, bukan sisi luar ya. Jadi jangan diperhatikan kadang-kadang sisi luar tidak sama dengan sisi dalam ya. Ingat nanti itu. Apakah bukan berarti orang yang pinter agama, ilmu agama, tidak harus begitu ya. Ya, lebih kepada pola pikir Qurannya atau pola pikir agamanya itu yang bagus. Ya. Umpamanya ciri khasnya mungkin bisa kita ketahui bagaimana anak itu patuh tidak kepada orang tuanya, santun tidak kepada saudara-saudaranya dan sebagainya. Dia cepat marah atau tidak, tukang marah atau tidak, dia sabar atau tidak, itu ya. Dia itu yang lebih penting. Itu yang dimaksud agama dari sisi dalam ya. Sisi aplikasi agama, bukan pengetahuan agama. Jadi meskipun dia pintar agama, tapi ilmu agamanya pintar, sarjana agama dan semua. Tapi kalau dia cepat marah itu berarti bukan ilmunya ada, agamanya tipis itu. Ya. Apalagi ada lagi orang-orang yang fanatik agama. Nah, fanatik agama ini, fanatik mazhab, fanatik apa itu jadi masalah memang. Ya, jadi masalah. Ada seorang teman saya itu dilamar oleh orang gitu ya, ditakoni teko sopo aliran itu ditolak mentah-mentah memang. Soalnya aliran itu sering menyalahkan orang gitu. Menjadi masalah. Aliran itu begitu anak kita atau saudara kita ikut aliran itu, antara orang tua dan anak bisa tengkar. Gitu.
karena dianggap bid'ah dan sebenarnya haram, dianggap kufur dan sebagainya, karena aliran itu ya. Nah ini harus hati-hati, memang kita punya menjaga anak kita, istri kita. Kadang-kadang ikut apa gitu ya. Kalau sudah pola pikirnya fanatik dan sebagainya, yang kalau punya pola pikir objektif, positive thinking dan sebagainya, itu yang paling penting. Agama ya itu. Jadi bukan aplikasi agama, bukan ilmu pengetahuan agamanya ya. Aplikasi keagamaan. Aplikasi keagamaan itu orangnya sabar, tekun, ya, patuh kepada orang tua, mudah memaafkan dan sebagainya. Nilai-nilai keagamaan itu yang paling yang ditentukan, bukan karena yang lain gitu ya. Jadi aplikasi agama bukan agama. Itu yang harus jangan terus lagi-lagi nek jarian itu saja nih ya pola pikir, karakter, mentalnya itu yang diperhatikan. Nah, mungkin itu tanggapan saya sebentarnya sedikit itu aja. Oke. Terima kasih Pak Sugri atas tanggapannya kembali di Pak Hadi tadi. Jadi memang standar tadi agama tadi gitu ya. Oke. Pak Hadi, monggo sudah menyalakan mikrofonnya. Ditanggapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita coba kembali ke tema diskusi pada malam hari. Di mana temanya kan pernikahan, bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Di sini dari kata pernikahan itu aja sangat luas. Karena dari kata masalah nikah. Nah, nikah itu biasanya ditandai dengan ijab kabul atau akad. Nah, kalau bangun berarti kata perintah kepada siapa? Kepada orang yang menikah. Sehingga dikatakan keluarga itu karena waktu telah menikah lebih dari satu orang antara laki perempuan yang ditandai dengan akad nikah itu namanya keluarga. Di sini diperintah, bangun perintah. Jadi bahwa orang yang berumah tangga itu usahakan untuk membentuk jiwa-jiwa keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Nah, kita kembali ke sini dulu ya. Kita kembali lagi. Kalau kita lihat dalam penciptaan manusia itu kan dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu kan kalau dalam sejarah Islam itu kan Nabi Adam itu diciptakan sendirian. Akhirnya Nabi Adam merasa kesepian di surga, minta kepada Allah. Nah, akhirnya Allah menciptakan dari Nabi Adam itu, yaitu Ibu Hawa, Ibu Siti Hawa. Jadi nikah itu diawali dari Nabi Adam. Olahannya Nabi Adam. Nah, siapa yang menjadi saksinya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa juga mahar? Ya pakai mahar. Kalau dalam berbagai sumber itu Nabi Adam nikahnya itu di surga pakai maharnya itu sholawat. Bukan sawah, bukan kerbau, bukan kambing. Jadi maharnya sholawat. Padahal Nabi Muhammad jadi maharnya sudah pakai sholawat. Ini di dalam sejarah pernikahan manusia. Berarti manusia itu jangan sampai membujang. Nabi Adam aja enggak betah membujang. Akhirnya mohon kepada Allah. Jadi jodoh itu bisa diminta. Ya, kita teladan idola Nabi Adam. Nah, Nabi Adam kan minta kepada Allah. Akhirnya diberi jodoh Ibu Siti Hawa. Jadi jodoh itu bisa diminta.
berarti harus usaha. Nah, karena apa? Dikatakan jodoh itu akan kecocokan. Ya, kecocokan itu kalau bisa kan kekal. Tapi biasanya kalau nggak kekal bukan jodoh. Nah, ini juga dilema kan, dilema daripada manusia. Nah, seperti kerjaan, oh jodohnya pekerjaan itu Pak Tani, Pak Guru, tentara, polisi dan lain sebagainya itu juga termasuk jodoh. Tapi harus dicari, diusahakan dan dimintakan kepada Allah. Tidak diam diri. Akhirnya cocok. Nah, tapi kadang-kadang kalau guru sudah pensiun jadi petani. Nah, berarti apa jodohnya petani? Ya memang manusia itu hidupnya kan berputar, perputaran. Asalnya bayi, jadi remaja, tua, dan tidak ada. Akhirnya gantian anak cucunya. Karena itu kita ikhlas kepada Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam harus menikah dan punya anak cucu. Seperti kita dikatakan turunan Nabi Adam disebut Bani Adam. Karena apa? Anak cucunya Nabi Adam. Awal dimulai dari perkawinannya Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Nah ini. Karena itu kita selaku manusia yang penerus daripada keturunan Nabi Adam jangan sampai nggak nikah lah. Nikah itu harus laki perempuan. Pasang min plus. Kalau nggak ada min plus nggak bisa nyala lampu itu. Bisa ada min plus. Jadi menikah itu harus laki-laki dan perempuan. Itu sudah sunnah alam, sunnah tua. Kalau tidak laki perempuan itu sudah melanggar sunnah alam, sunnah tua. Nah, tuntunan alam itu harus diikuti. Kalau diikuti namanya itu tabrakan. Hewan aja menikah laki perempuan, sama-sama laki-laki, nggak kayak sama perempuan hewan itu. Manusia masa kalah dengan hewan untuk wanita. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar sakinah mawaddah warahmah itu adalah manusia yang menikah. Nah, kalau belum menikah bagaimana? Nah, walaupun belum menikah kan punya bapak ibu asal mulanya kan. Nah, di sini harus juga menunjang agar apa? Dalam rumah tangga itu bisa warahmah, bisa kasih sayang di antara anggota keluarga. Tentu dimulai dari pemimpinnya. Makanya di dalam kartu keluarga itu kepala rumah tangga itu adalah ayah bapak yang memimpin daripada anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Lalu bagaimana kalau orang tidak punya anak? Yang harus diusahakan sampai punya anak agar ada penerusnya. Kalau nggak punya anak, ya punya saja. Contoh daripada nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim nggak punya anak-anak, akhirnya sampai tua baru punya anak. Nah, punya anak Nabi Ismail, terus lahir lagi Nabi Ishak. Makanya marilah kita ambil daripada contoh Nabi Adam dan ibunya apa pernikahannya Nabi Adam dan Ibu Hawa, di mana juga pakai mahar. Jadi nikah ini harus ditandai dengan adanya ijab kabul yang disebut dengan akad terbentuk keluarga. Agar ini harus diminta untuk apa? Agar bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah. Siapa yang memerintahkan? Ya dirinya sendiri. Makanya tidak boleh tenang. Lelaki itu kan pemimpin. Tidak boleh tenang-tenang, harus banyak belajar. Karena nanti dimintai pertanggungjawaban laki-laki untuk apanya? Ya untuk dirinya, keluarganya, istri dan anak cucunya sudah seberapa keimanannya, sudah seberapa keislamannya. Ayah ini yang dimintai pertanggungjawaban. Makanya laki-laki disebut arijalu qawamun 'alan nisa. Ini yang harus memerintahkan dirinya ini agar apa? Membentuk keluarga itu bisa sakinah mawaddah warahmah.
seperti yang dicontohkan oleh tapi keduanya harus sadar karena itu nikah itu harus dilihat dari tujuannya itu apa sih asal mulai tujuan nikah memenuhi kebutuhan biologis atau memenuhi perintah agama. Jadi dilihat tujuannya dulu. Namun demikian kalau kita lihat dari definisi daripada imam definisi nikah ini, kalau Imam Syafi'i dari mazhab Syafi'i itu nikah itu adalah mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tasbih atau lafaz yang maknanya sepadan. Ini kalau mazhab Syafi'i. Lalu oleh mazhab Maliki nikah itu merupakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang kaum bukan majusi, bukan bapak saya, milik ahli kita. Atau menggunakan lapat. Kalau mazhab Hanafi bagaimana? Kalau mazhab Hanafi itu akad nikah bisa diartikan sebagai bahwa hak milik. Hak milik. Hak milik itu apa? Untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara. Lalu kalau kita lihat dari mazhab Hambali, nikah itu bisa diartikan adalah perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tasbih dan lafaz yang punya makna sepadan. Jadi lebih lanjut, hakikat pernikahan adalah salah satu ciri manusia. Jadi ciri manusia itu sejak Nabi Adam kan itu saya mulai dari sejarah Islamnya dari Nabi Adam bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Taala itu berpasang-pasangan, berpasang-pasangan, laki perempuan, tidak bertabrak-tabrakan, laki-laki perempuan dan itu laki-laki dan harus ada perempuan. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu menikah di surga, bukan di mana-mana. Namun setelah itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Karena perbuatan hilafnya pada hari Jumat, Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Sehingga diteruskan oleh kita. Ini nanti kembali kepada Allah. Tapi rumah kita itu asal mulanya dari surga, nanti pulangnya harus ke surga. Nah, itu. Nah, ada sebuah riwayat bahwa sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan dan pada hari itu beliau dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Ini hari Jumat ini sejarahnya Nabi Adam nikahnya diciptakannya, dinikahkannya, diturunkan ke bumi itu hari Jumat. Karena itu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam yang kedua. Nah, ini. Jadi sunatullahnya manusia itu harus menikah, jangan sampai membudak. Karena itu tadi disebutkan bahwa yang tidak menikah itu berarti tidak umatnya Nabi Muhammad. Dan agamanya masih separuh, belum sempurna. Beruntunglah bagi orang-orang yang sedang menikah sehingga semuanya menikah. Bagaimana kalau setelah menikah suaminya pulang duluan atau istrinya pulang duluan? Nah, berarti Islamnya imannya masih separuh. Ya menikah lagi, makanya para kiai itu biasanya tidak sampai tidak menikah, istrinya menikah ya menikah lagi, walaupun umurnya selangnya itu sampai 40 tahun itu menikah lagi. Agar apa? Nanti ada yang ke rumah nikah lebih muda itu lebih bagus. Kita berdua nikah lebih muda itu memang kodrat manusia yang ditentukan oleh Nabi Adam itu. Jadi kodrat manusia itu harus menikah. Kalau yang kita beda kejiwaan dari menikah dan tidak itu beda. Beda jiwanya juga beda rezekinya.
jiwanya itu biasanya kalau nggak nikah itu biasanya cepat tua, cepat tua. Banyak di desa-desa itu, di kampung-kampung itu laki-laki suka nongkrong di warung, nggak mau nikah. Padahal itu sebuah kewajiban. Nah, ini kewajiban daripada pemimpin agama di tempat itu. Harus diingatkan. Walaupun jika ada nggak mau ya urusannya, tapi jangan sampai membutuhkan, nanti kasihan. Kasihan nggak ada yang ke rumah. Kalau sudah tua, yang dipikir kalau sudah tua nggak punya anak, nggak punya istri, nah, yang rumah nggak ada yang doakan. Nanti kalau meninggal nggak ada yang berdoa. Karena salah satu daripada doa yang mustajab itu adalah anak soleh atau anak solehah. Ini. Nah, Allah itu berarti sangat adil dan sangat Rahman Rahim, sehingga manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Nah, jodoh itu bukan harus yang begini begitu, tidak. Nah, jodoh kalau di dalam hukum pernikahan itu tidak dibatasi, kayak miskin, tapi yang dibatasi itu yang paling penting adalah agamanya. Yang namanya sepupu itu sama-sama manusia. Tidak boleh manusia itu nikah dengan hewan, tidak boleh manusia itu nikah dengan jin. Nah, sekarang banyak orang nikah dengan jin, dengan hewan. Nah, sepupu yang utama itu adalah di samping sama-sama manusianya, juga kalau bisa seiman sejak agama. Jadi tidak repot di dalam dunia keluarga, tidak repot. Karena apa? Satu ideologi, satu tujuan, mudah. Tapi kalau beda sulit, karena harus membenahi diri dulu. Di samping membenahi istrinya. Belum nanti kalau sudah lahir anak, akhirnya bisa berdebat, bisa beda pendapat. Makanya ada yang contoh itu nikah antar agama dibolehkan. Repot juga orang tuanya. Repotnya nanti kalau sudah tua anaknya ada yang beragama begini, yang satu beragama begitu. Nah, ini nggak bisa damai dalam satu rumah tangga ini. Nggak bisa rukun. Beda itu. Walaupun di dalam satu agama itu diajarkan kasih sayang, tapi yang namanya keyakinan di dalam iman itu otaknya itu terisi berbeda. Tetap namanya itu berbeda. Maka Allah memerintahkan kalau nikah itu yang paling penting adalah dia namanya apa? Selain itu yang saya sampaikan yang jelas kita kalau mau menikah itu niat niat yang baik untuk melengkapi agama, menyempurnakan agama. Jangan sampai kita itu salah niat, salah tujuan. Kenapa harus ditanamkan agar keluarga itu sakinah mawaddah, itu kuncinya apa? Nah, kuncinya ini memang dalam satu rumah tangga itu kalau selamanya kejadiannya itu tidak seindah yang kita harapkan waktu sebelum nikah. Indah itu. Tapi setelah nikah, yang namanya piring itu selalu berbeda. Nah, kalau tidak saling menyadari, karena itu kunci daripada rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu yang pertama saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Perasaan cinta ini kepada pasangan hendaknya itu dilakukan bukan karena fisik ataupun harta, harus dipupuk kembali. Tapi yang sudah nikah walaupun sudah tua, setiap kalau bisa itu seminggu sekali itu ada pupuknya dan ada siraman airnya. Itu. Nah, ini mohon mengerti bahwa bagi yang muda nggak masalah, tapi bagi yang tua jangan sampai tidak disambangi tanaman itu. Namanya lahan itu harus dipelihara, ya dicangkul, ya dipupuk, ya disiram. Harus dibina terus walaupun sudah tua, renta tenaganya. Nah, paling minimal itu maksimum 1 minggu sekali atau sebulan sekali harus dipilih lahannya itu agar supaya tertanam terus warohmanya di antara keduanya yang sudah tua itu kan yang
yang diharapkan hanya warohmahnya. Kalau yang lain-lainnya itu sudah duluan. Warohmah ini yang paling penting. Yang kedua, mensyukuri apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tua itu apa sih yang kita harapkan sudah tua berapa. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukur sudah punya istri, sudah punya anak-anak yang soleh, kita syukuri. Ya. Tinggal kita rajin ibadahnya. Jadi kunci yang pertama itu saling mencintai walaupun tidak tua. Yang kedua, kita syukuri apapun yang kita lakukan. Yang ketiga ini harus menjalin komunikasi dengan rutin. Setelah sholat maghrib jamaah omong-omongan piye ya anak sino kono harus komunikasi antara keduanya tidak melulu makanya nanti waktu menjelaskan bahwa perempuan itu kalau tidak didengarkan bicaranya itu kita nggak bisa tidur harus diterima apa yang mau ditanyakan. Istri ini memang harus lebih banyak bicara. Kalau nggak lebih banyak bicara, laki-laki itu bisa lemah, nggak kerja malah. Karena harus diingat laki-laki kalau sudah semacam ini sudah umurnya sudah usia itu harus dipecut sama istrinya. Nah, yang keempat harus sadar dengan tugas dan kewajiban masing-masing, terutama itu. Nah, kita harus sadar, menyadari di antara suami istri. Harus menyadari. Yang kelima, saling percaya dan menahan egonya masing-masing. Ini kunci rumah tangga sakinah mawaddah saling mencintai, mensyukuri, menjalin komunikasi, sadar dan saling percaya di antara keduanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah itu dari saya, kalau benar dari Allah Taala. Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini. Sejajarnya dijelaskan Pak Badi tadi yaitu tentunya contoh pernikahan di awal ya dulu ya seperti apa Nabi Adam. Lalu nanti bisa dibahas tentang sedikit mahar ya. Bagaimana tuh mahar itu harusnya itu seberapa? Karena Nabi Adam dulu sholawat saja cukup. Tapi Nabi kan sama Siti Khadijah sendiri 100 juta atau 100 berapa itu dalam bentuk emas itu banyak. Nah, apakah memang seperti itu atau semampunya atau gimana ya? Dan contoh lagi yang dijelaskan Pak Badi tadi, memang setuju saya. Hewan aja itu nikah itu sama laki-laki perempuan. Kok manusia itu nikahnya sukanya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, ini malah parah dari hewan memang. Hewan aja laki-laki perempuan tahu itu tempatnya, tapi kok manusianya enggak itu ini kacau nih. Ya, jadi laki-laki pun juga punya tanggung jawab ya, memang laki-laki pemegang tanggung jawab di rumah tangga memang harus punya power yang lebih tinggi tentunya dalam hal kalau bisa ya potensinya laki-laki di mana yaitu yang dikerjakan di rumah tangganya. Dan satu motivasi lagi yaitu tujuan nikah. Nikah itu kemana, diarahkan kemana. Kalau niatnya itu hanya untuk biologisnya hilang ya sudah selesai. Atau nafsunya hilang ya selesai. Dan nikahnya selesai ya selesai. Kemudian ini tadi yang sangat mengembirakan, menikah lagi. Nikah lagi. Itu cocok itu. Kalau mamanya kalau bisa ya kalau bisa ya satu saja. Kalau Nabi itu ya satu awalnya. Kalau kemudian kan Siti Khadijah meninggal baru itu nanti direkomendasikan sama sahabat Nabi nikah lah samanya supaya nanti tujuannya hadis atau perilaku Nabi di rumah diketahui oleh istrinya, kemudian istrinya bilang bagaimana Nabi ketika di rumah dan bagaimana hubungannya di keluarga. Itu sangat bermanfaat sekali. Ya, itu sebenarnya Nabi sendiri itu ya sebenarnya baik karena ada kebutuhan agama. Nabi. Ini mohon tentang ditanggapi lagi Pak Sugi tentang Pak Abadi tadi tanggapannya. Saya kira cukup ya. Cukup enggak? Oke.
Cukup saja. Sudah cukup aja. Oh, sudah cukup. Karena sudah jam 10 juga.